Bahkan kata Imam Ibnu Mubarak, perhatikan ya jemaah sekalian. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, antum catat hadis ini. Antum catat perkataan ini. Kata Imam Ibnu Mubarak, la a'lam ba'da an-nubuwati darajatan ashaddu min bathil ilm, kata beliau. Saya ulangi, kata beliau, la a'lam ba'da an-nubuwati darajatan afdalu min bathil ilm, kata beliau. Aku tidak mengetahui suatu perkara, kata beliau. Aku, kata Imam Ibnu Mubarak, tidak mengetahui suatu perkara yang lebih baik setelah kenabian melainkan menyebarkan ilmu. Saya ulangi, kata Imam Ibnu Mubarak, aku tidak mengetahui tentang adanya suatu perkara yang lebih baik setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Allah. Kalau antum mengukur mihnah, pekerjaan terbaik yang pernah ada di muka bumi saat ini, ikhwani fiddin, jawabannya hanya satu, kata Imam Ibnu Mubarak. Kalau antum mencari pekerjaan terbaik, menginginkan pekerjaan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, tertinggal satu pekerjaan itu. Apa itu? Menyebarkan ilmu, kata Imam Ibnu Mubarak. Kenapa? Kita akan tahu sebentar lagi. Salah satunya antum telah bahas di pertemuan sebelumnya dan pembahasan tadi tentang keutamaan ilmu. Setelah kenabian telah tiada, ditutup dengan Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada lagi pekerjaan yang lebih baik selain menyebarkan ilmu. Jawabannya telah diisyaratkan dalam hadis Nabi. Nabi mengatakan, sesungguhnya seorang alim lebih utama daripada ahli ibadah. Dan Nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi Nabi mewariskan, antum tahu kenapa sekarang? Otomatis yang diwariskan Nabi suatu hal yang luar biasa. Kalau Nabi mengetahui bahwasannya harta itulah hal yang luar biasa yang patut untuk dia wariskan, maka dia akan wariskan harta. Kurang apa lagi? Penegasan dari Allah, penegasan dari Nabi SAW, dan para ulama kita menunjukkan luar biasa ilmu dan yang menyebarkan ilmu. Maka apalagi ikhwani fiddin pilihan yang bisa kita pilih kecuali tinggal satu ini, menyebarkan ilmu. Dan saya tidak katakan menyebarkan ilmu hanya sebatas naik di mimbar kemudian berkhutbah, berceramah di majelis-majelis, tidak. Masing-masing dari kita, kata para ulama, bisa menjadi penyebar ilmu. Ditambah lagi di zaman antum ini semua telah bisa. Di zaman dulu terbatas, hanya seseorang yang memiliki ilmu bisa punya kapasitas naik di atas mimbar. Hari ini tidak. Hari ini antum akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang antum dapati tentang teknologi. Seseorang bisa meringkas kajian atau ceramah para ulama kemudian dibukukan, disebarkan. Itu bentuk dakwah, bentuk menyebarkan ilmu. Makanya Imam Ibnu Mubarak mengatakan min bathil ilm, daripada orang yang menyebarkan ilmu. Dia tidak katakan daripada ustaz atau para ulama, dikatakan lebih baik daripada menyebarkan ilmu. Jadi bukan hanya pekerjaan ustaz saja menyebarkan ilmu itu, semua kita bisa. Subhanallah, yang punya handphone dan dia pandai mengedit, dia bisa mengedit dengan baik kajian itu, kemudian dia sebarkan. Betapa banyak di zaman ini kita lihat dari satu video ribuan orang mendapatkan hidayah, bahkan jutaan. Luar biasa antum dari ustaz. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan bagi manusia yang hidup di zaman ini. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kata Allah, sungguh kalian benar-benar pasti akan ditanya atas setiap kenikmatan yang antum dapatkan. Di zaman kita ini luar biasa nikmat internet. Maka kita menjadi wajib, mempunyai keharusan untuk menyebarkan ilmu, karena setiap wasilah menuju kebaikan telah dimudahkan di zaman ini. Kalau antum tidak mampu berdiri di atas mimbar,
antum mampu untuk menyebarkan kajian, meskipun lewat buku, antum fotokopi buku kemudian antum sebarkan, itu bentuk menyebarkan ilmu. Antum sebarkan kajian-kajian itu. Atau sekedar kalau antum tidak mampu, antum sebarkan undangan agar orang bisa hadir di kajian. Allah, bentuk menyebarkan ilmu. Nikmat mana lagi ikhwani fiddin untuk bisa menggapai pekerjaan Nabi SAW yang Nabi SAW emban di zaman kita ini begitu mudah. Masing-masing dari kita bisa menyebarkan ilmu. Bahkan seorang anak kecil ikhwani fiddin dibuatkan video dia membaca doa masuk keluar rumah, ribuan bahkan jutaan orang menonton, dan dia telah menyebarkan ilmu. Kata Nabi SAW, man dalla ala khairin mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuk satu kebaikan, menuntun manusia tentang satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya, tanpa mengurangi pahala orang yang melakukannya. Jadi kalau antum ajarkan kebaikan satu orang, orang ini mengajarkan 1000 orang di kelas, 1000 itu mengajarkan 1.000.000, pahala 1.000.000 mengalir ke 1000, pahala ke 1000 mengalir ke 1, pahala ke 1 mengalir ke antum. Ini sebaik-baik amal jariah ilmu itu. Makanya wajar jamaah sekalian, Nabi mewariskan ini saja, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan jabatan, kemegahan, istana dan lain sebagainya, karena Nabi mengerti satu hal ini memiliki keistimewaan yang luar biasa jamaah sekalian. Dan di antara hal ilmu-ilmu yang luar biasa ini adalah ilmu tentang Allah. Itulah hal yang paling luar biasa.